Sekelompok pendaki asal Brebes masuk ke dalam daftar blacklist pendakian Gunung Slamet via Permadi selama 5 tahun. Alasannya sangat fatal, mereka meninggalkan rekan sesama pendaki yang mengalami hipotermia. Sanksi ini dijatuhkan kepada 7 pendaki tersebut, karena telah melakukan pelanggaran yang membahayakan keselamatan. 8 orang itu merupakan pendaki tektok yang naik ke gunung dalam waktu 1 hari. Sanksi tidak boleh lagi mendaki lewat Permadi selama 5 tahun. Ini tindakan tegas dari pihak base camp untuk menjaga keselamatan dan etika di jalur pendakian tersebut. Peristiwa itu berawal saat 8 pendaki asal Brebes naik ke Gunung Slamet melalui base camp Permadi pada Senin tanggal 23 Desember. Setiba di pos 4, salah satu dari mereka mengalami hipotermia sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Bukannya menolong, rombongan tersebut justru meninggalkan korban di pos 4. Awalnya, 5 orang turun ke base camp untuk mengabarkan bahwa rekannya mengalami hipotermia. 2 pendaki lain yang awalnya menemani korban justru ikut turun. Anak yang umurnya masih belasan tahun ini malah dititipkan ke pendaki lain. Beruntung, tim base camp Permadi segera bergerak naik dan menemukan korban. Petugas base camp ini kemudian membawa korban turun hingga sampai base camp Selasa dini hari waktu subuh dengan selamat. Meski korban bisa dievakuasi dengan selamat, tim base camp menganggap perbuatan rombongan pendaki yang meninggalkan kawannya sendirian dalam kondisi hipotermia sangat membahayakan. Mereka langsung mengumpulkan rombongan tersebut dan memberikan larangan mendaki Gunung Slamet melalui base camp Permadi selama 5 tahun. Tidak hanya di Gunung Slamet, kasus ini juga terjadi di Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi Selatan. Akram mengalami hipotermia dan kelaparan setelah ditinggal teman rombongannya. Imbasnya, rombongan pendaki itu di blacklist selama 3 tahun. Akram ditinggalkan rombongannya di pos 9. Setelah mendapat laporan dari pendaki lain via telepon, tim SAR KPA Hijau Bawah Karaeng segera mengevakuasinya. Setibanya di pertengahan jalur pendakian pos 8-7 ia mengalami gejala hipotermia dan badan sudah lemas. Korban bersama 5 temannya, memulai trekking pada pukul 8 WITA, dan saat di pos 1 mereka terbagi dalam 2 tim. Tim kedua yang bersama dengan Akram tiba di jam 12.45 WITA, dan tim 1 sudah turun duluan. Ketika tim 2 bergerak turun pada pukul 13.25 WITA, di pertengahan jalur pos 10 menuju pos 9, korban kelelahan dan kelaparan. Korban lalu diberi jaket dan HT oleh rombongannya yang kemudian meninggalkan dia. Setiba Akram di pos 8, Akram kehilangan sebuah handphone dan terkendala untuk jalan bersama tim. Jadi temannya memutuskan untuk turun terlebih dahulu dan meninggalkan Akram. Meski sendirian, korban melanjutkan perjalanan turun. Tapi korban mengalami gejala hipotermia saat di jalur pendakian dari pos 8 menuju pos 7. Setelah melaporkan kejadian itu ke tim SAR di pos registrasi, pendaki tersebut mendapat arahan untuk melakukan penanganan pertama. Setelah survivor, Akram, sudah membaik, pendaki lain membawa survivor ke pos 7, sembari menunggu tim KPA Hijau Bawah Karaeng, dan selanjutnya dilakukan evakuasi. Mereka kena sanksi blacklist, artinya mereka tidak diizinkan melalui pos registrasi Bulu Balea lagi selama kurun waktu 3 tahun. Karena dianggap meninggalkan teman itu, sudah salah satu pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan yang kami buat. Akram yang ditinggalkan rombongannya juga turut di blacklist dengan alasan agar adil. Menurut admin KPA Hijau Bawah Karaeng, pihaknya mempertimbangkan umur para pendaki tersebut baru 17 tahun. Jadi pertimbangannya dia akan kembali naik saat sudah berumur dewasa, dengan harapan pemikirannya juga sudah dewasa. Hipotermia adalah suatu kondisi kesehatan di mana tubuh kehilangan suhu panasnya dengan cepat, sehingga menyebabkan temperatur tubuh menurun drastis dan bisa berbahaya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipotermia jika suhu tubuhnya berada di bawah 35 derajat Celcius.
Penyebab tubuh kehilangan panasnya antara lain tidak menggunakan pakaian yang cukup hangat saat udara dingin, terlalu lama berada di tempat dingin, memakai pakaian yang basah terlalu lama. Cara tubuh kehilangan panasnya adalah kontak langsung dengan sesuatu yang sangat dingin seperti air atau tanah yang dingin. Karena air merupakan penghantar panas yang baik bagi tubuh, sehingga panas tubuh akan hilang lebih cepat pada air dingin dibanding udara dingin. Cara lainnya adalah melalui angin. Gerakan angin akan menghilangkan lapisan tipis udara yang hangat pada permukaan kulit. Saat suhu tubuh menurun drastis, maka jantung, sistem saraf dan organ tubuh lainnya tidak dapat bekerja dengan baik. Jika tidak ditangani dengan benar, kondisi ini bisa menyebabkan gagal jantung, rusaknya sistem pernapasan, dan yang lebih berbahaya bisa menyebabkan kematian. Gejala hipotermia yang ditimbulkan pun bervariasi, bergantung tingkat keparahannya. Berikut tingkat keparahan hipotermia beserta gejalanya. Hipotermia ringan, 32–35 Celcius, ditandai dengan pernapasan yang terlalu cepat, kesulitan berjalan dan berbicara, menggigil, serta peningkatan frekuensi berkemih. Hipotermia sedang, 28–32 Celcius, ditandai dengan berkurangnya frekuensi nadi, pernapasan lebih dangkal dan pelan, respons melambat, kebingungan, halusinasi, dan gangguan irama jantung. Hipotermia berat, di bawah 28 Celcius, ditandai dengan menurunnya tekanan darah, melemahnya nadi, pembengkakan paru-paru, koma, hingga henti jantung. Hipotermia bisa dicegah sebelum menyerang tubuh. Berikut tips yang dapat dilakukan untuk mencegah hipotermia. Gunakan pakaian berlapis dan menjaga pakaian agar tetap hangat. Ketika merasa kedinginan, pastikan tubuh tetap bergerak. Konsumsi makanan dan minuman hangat. Memakai pakaian hangat, seperti jaket tahan angin dan tahan air. Membawa pakaian ganti lebih untuk mengganti baju jika terkena air. Hindari kafein dan alkohol. Konsumsi banyak camilan selama mendaki gunung untuk mengganti energi yang hilang. Bawalah makanan manis yang dapat cepat dibakar kalori. Jika sudah merasakan gejala hipotermia, segera berpindah ke tempat lebih hangat dan kering. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan, lindungi tubuh dari terpaan angin, khususnya bagian kepala dan leher. Apabila pakaian yang dikenakan basah karena keringat, ganti dengan pakaian kering dan hangat, seperti jaket atau selimut. Gunakan alat penghangat lainnya, seperti lampu atau hot pack. Konsumsi makanan dan minuman yang hangat, manis, dan hindari kandungan alkohol maupun kafein di dalamnya. Mulai melakukan CPR, resusitasi jantung, apabila terdapat seseorang dengan tanda-tanda kehilangan kesadaran dan napas. Itulah tips-tips mencegah atau menangani hipotermia. Pastikan diri sendiri maupun orang lain mendapatkan penanganan medis di rumah sakit terdekat sesegera mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan konten dan video menarik berikutnya. Salam lestari, salam Vlogger Dadakan, wassalam.